Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allahu wa iyyakum minha. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah kita bisa belajar lagi, bertemu lagi di tempat ini ya, setelah libur 2 kali pertemuan ya, 2 minggu atau kemarin ada tuh? Ada ya, lupa. Nah, kemarin ada ya. Gitu. Untuk mempelajari agama Islam ini, agama Allah yang dengannya Allah ridho, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita semua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian semua mati kecuali dalam kondisi Islam. Ya, perlu diketahui ikhwani fiddin azakumullah ya, yang namanya keislaman itu derajatnya berbeda-beda. Sama-sama Islam, akan tetapi yang membedakan adalah amalannya ya, amalan zahirnya maupun amalan batinnya yang lebih utama. Dan yang demikian bisa didapat dengan kita mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, mengilmui agama Islam ini, dan kemudian mengamalkannya dengan benar ya, sesuai dengan ilmunya. Oleh karena itu ikhwani fiddin a'azakumullah, yang namanya ilmu itu adalah sesuatu yang utama di dalam agama kita. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan ilmu, maka dimutlakkan padanya ilmu agama, bukan yang selainnya. Dan demikian pula diperintahkan ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula dicontohkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk meminta tambahan ilmu ya. Ilmu itu lebih utama daripada harta. Buktinya kita tidak diperintahkan untuk meminta tambahan harta, tetapi diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu ya, meminta tambahan ilmu, ilman nafi'an ya, warizqan thayyiban, dan rizki yang baik. Rizki yang baik itu bukan rizki yang banyak, bukan, tetapi yang berkah dengannya ya. Rizki yang berberkah, yakni yang namanya rizki ya, disebutkan dalam Al-Quran ya, yang namanya rizki itu disebutkan dengan kalimat khair ya, wa innahu ala dzalika wa innahu lihubbil khairi lasyadid gitu. Sesungguhnya mereka itu sangat menyukai al-khair. Disebutkan harta dalam Al-Quran di beberapa tempat. Demikian pula ketika Sulaiman ya mengatakan al-khair, harta itu disebutkan dengan kalimat al-khair ya. Maksudnya apa? Tujuan diberikannya harta itu adalah untuk mendapatkan kebaikan, al-khair ya. Ketika harta itu tidak sesuai dengan peruntukannya, yakni mendapatkan kebaikan di dunia dan meningkatkan derajat di akhirat, maka tidak sesuai dengan pemberian harta tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Maka dari itu yang diperintahkan kepada kita, yang ditekankan kepada kita adalah menambahkan ilmu, meminta tambahan ilmu. Karena yang namanya ilmu itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ilmu itu bisa memberikan kita mahkota di kepala kita ya. Kita akan ditaati ketika memerintahkan atau melarang sesuatu ya.
Yang namanya ilmu itu adalah pakaian yang indah, ya, pada seseorang walaupun pakaiannya biasa saja. Ya. Dan yang namanya ilmu itu adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh yang lainnya. Ya, tidak bisa digantikan oleh yang lainnya. Ya. Dengan ilmu seseorang bisa menjadi bahkan seperti raja, melebihi dari itu. Ya, melebihi dari itu. Ya, dia menguasai hati-hati manusia. Kekuasaannya bukan dengan harta ataupun dengan wilayah kekuasaan, tetapi menguasai hati-hati manusia. Ya. Demikian pula dengan ilmu, ya, seseorang itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kedudukannya, ya. Pernah sebentar, silent dulu. Pernah Nafi' ibnu Abdul Harith, ya, radhiyallahu anhu, ketika itu dipilih oleh Umar ibn Khattab menjadi gubernur Mekah, ya. Tapi kemudian ketika Umar sedang ada di kota Asfahan, ketemu di jalan gitu sama Nafi' ibnu Abdul Harith radhiyallahu anhu, ya. Kemudian ditanya oleh Umar ibn Khattab, "Loh, kok di sini gitu? Siapa yang menggantikanmu sebagai gubernur Mekah?" Gitu. Kata Nafi' ibnu Abdul Harith, ya, yang menggantikanku di Mekah adalah Ibnul Abzah. Kata Umar, siapa Ibnul Abzah? Gitu. Kata Nafi', huwa maula min mawalina. Dia adalah bekas budak dari budak-budak kami. Jadi gubernur Mekah gitu. Diminta gantikan jadi gubernur Mekah gitu. Kata Umar ibn Khattab, ya, budak, maula, ainal Arab? Ya, kemana orang-orang Arab ini? Gitu. Tapi kemudian dijawab oleh Nafi' bin Abdul Harith, ya, sesungguhnya dia Ibnul Abzah qari'un li kitabillah. Ya, dia itu adalah pembaca kitabullah. Maksudnya al-qari' di situ adalah penghafal. Ya, qari'un li kitabillah wa alimul bil faraid, dan dia paham betul, mengetahui tentang ilmu waris. Gitu. Maka dibenarkan oleh Umar bin Khattab, ya, bahwasanya dengan Al-Qur'an ini, ya, Allah Subhanahu wa taala meningkatkan derajat orang-orang yang dikehendakinya dan merendahkan yang lainnya. Dan seorang yang berilmu itu tidak akan bisa digantikan di tengah-tengah masyarakat. Tidak akan bisa digantikan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Orang tersebut akan tetap ada walaupun dia sudah meninggal. Akan tetap disebutkan nama-namanya, akan tetap disebutkan ajarannya, diteruskan estafet sampai ke bawah walaupun dia sudah meninggal. Ya. Berbeda dengan seorang raja, dia mudah digantikan dengan yang lainnya. Ya, pernah seorang ulama menemui khalifah ketika itu, karena lupa siapa namanya. Kemudian ditanya, siapa yang lebih utama antara engkau dan saya gitu. Maka kemudian dia menjawab, tentu saja aku lebih utama, kata khalifah. Maka kemudian ditanya, ketika engkau meninggal siapa yang akan menggantikanmu? Maka dia menjawab, yang akan menggantikanku adalah anakku. Ya, kalau nggak ada anakmu, maka saudaraku laki-laki. Kalau nggak ada, masih ada kerabat yang lainnya, gitu. Lalu dia mengatakan, kalau saya yang meninggal, siapa yang akan menggantikan saya? Ya. Maka jelaslah di sini keutamaan ilmu. Ketika seorang yang berilmu meninggal, ya, orang-orang akan kehilangan cahaya di situ. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, itu kehilangan besar di tengah-tengah para sahabat. Ya, demikian pula ketika para sahabat meninggal, itu kehilangan besar di kalangan para tabi'in. Ya. Dan demikian pula seterusnya, tabi'in ketika mereka habis, kehilangan besar di tengah para atba'ut tabi'in. Sampai hari kita sekarang ini, ketika ada seorang ulama meninggal, ya, kehilangan besar di tengah-tengah kita. Kita mau mencari fatwa ke siapa, kita mau tahu hadis ini sahih, dhaif, ya. Kemudian nggak cuma sekedar itu, ya, terkadang seorang itu bisa memutuskan tepat sesuai kondisinya, ya. Itu sesuatu yang tidak tergantikan, ya, dari para ulama. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azakumullah, ya, seharusnya kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu ini. Dan inti dari menuntut ilmu itu bukan mendapatkan kedudukan di masyarakat, tetapi apa? Inti dari ilmu adalah taqwallah, ya. Ketika kita berilmu, ya, ilmu kita bermanfaat atau tidak ialah ketika kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyatullah, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita menambah ilmu tetapi tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya lebih baik mending buat dia bodoh saja. Gitu. Ya. Karena sesungguhnya ya al-alimu ya man lam ya'mal bi ilmihi mu'adzabun qabla ubadil wathan. Seorang yang alim yang dia itu tidak beramal dengan ilmunya, dia diazab pertama kali sebelum para penyembah berhala diazab. Ya, naudzubillah. Taib. Oleh karena itu ikhwani fillah azakumullah, kita sebaiknya bersungguh-sungguh di dalam mempelajari agama ini untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan kita. Sebelum kita masuk kepada nafsul lawwamah, ana masih ingat ini, yakni jiwa yang tercela, yang mencela. Karena di sini al-lawwamah di sini beda akar katanya ya, bisa dari kata talawum ya, atau talawun ya. Yang al-laum atau talawum artinya berbeda. Al-laum yakni sesuatu yang mencela, atau mutalawun yakni sesuatu yang berubah-ubah. Kita kembali dulu ke satu paragraf sebelumnya, karena kemarin di paragraf sebelumnya ini ana terburu-buru bacanya ya karena sudah azan. Taib. Di sini berkata muallif rahimahullah, wa idza kanat bidzidzi dzalik. Ya, sebelumnya sudah dijelaskan dulu sama penulis bahwasanya ciri-ciri jiwa yang tenang itu seperti apa, ya. Jiwa yang terpuji seperti apa? Ya, di mana dia senantiasa terikat kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan pemberian Allah dan pembagiannya, ya, senantiasa ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ridho Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya yang dia ibadai, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi satu-satunya yang dia ikuti contohannya. Wa idza kanat bidzidzi dzalik fahiya amaratun bisu. Dan kalau jiwa itu berlawanan dengan apa yang telah kita sebutkan, maka jiwa itu adalah jiwa yang amaratun bisu, yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Ta'muru sahibaha bima tahwa, ya. Jiwa tersebut memerintahkan pemiliknya ya dengan hawa nafsunya. Minasyahwatil ghai wattiba'il batil, ya. Dari mengikuti syahwat yang menyimpang dan mengikuti kebatilan-kebatilan. Fahiya ma'wa kulla su'in. Ya, sesungguhnya jiwa yang buruk ini ya merupakan sumber segala keburukan. Wa in ata'aha qadathu ila kulli qabihin wa kulli makruhin. Kalau dia mentaati jiwa yang seperti ini, jiwa itu bisa menggiringnya kepada setiap segala keburukan dan kepada setiap sesuatu yang tidak dia sukai, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Waqad akhbara subhanahu wa ta'ala annaha amaratun bisu' walam yakul amirah likathrati dzalika minha. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan yang namanya jiwa di sini disebutkan padanya amaratum bisu. Ya. Tidak disebutkan amirah. Kenapa? Karena banyaknya perintahnya. Kalau amirah adalah satu. Kalau amaratun ya banyak. Ya. Kenapa? Karena jiwa itu terus-menerus senantiasa mengajak kepada keburukan. Ya, semenit aja udah berapa kali lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan itu. Gitu. Terus, ya. Tidak disebutkan amirah karena saking banyaknya dia memerintahkan keburukan pada suatu waktu. Maka disebutkan di situ amaratun bisu'in, ya, senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Wa annahu adadha wa da'buha illa idza rahimahullah wa ja'alaha zakiyatan ta'muru sahibaha bil khair. Ya. Karena sesungguhnya yang namanya jiwa yang buruk ini, ya, yang namanya jiwa itu senantiasa menggiringnya, mengajaknya, ya, membimbingnya untuk melakukan keburukan-keburukan. Kecuali mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah jadikan jiwanya suci, yang kemudian jiwa tersebut memerintahkan pemiliknya untuk berbuat kebaikan,
ya. Karena pada dasarnya semua orang kondisinya itu buruk, ya, jiwanya, kecuali yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau seandainya bukan karena Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Qur'an, mazaka minkum min ahadin abada. Tidak ada seorang pun dari kalian yang suci selama-lamanya. Ya, tetapi Allah memilih hamba-hambanya yang Dia kehendaki untuk mensucikannya. Fadzalika min rahmatillah la minha. Karena yang demikian, kesucian jiwa itu termasuk dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang selainnya. Fa innaha bidzatiha amaratun bisu. Karena sesungguhnya awal penciptaan jiwa pada hakikatnya dia senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Li'annaha khuliqat fil asli jahilah zalimah illa man rahimahullah. Ya, karena pada asal penciptanya yang namanya jiwa itu diciptakan dalam kondisi bodoh, zalim, kecuali siapa saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah memberikan hidayahnya, kelurusan dan ilmunya. Ya. Wal adlu wal ilmu tari'un 'alaiha bi ilhami rabbiha wa fatiriha laha dzalik. Ya. Karena yang namanya keadilan dan ilmu, kelurusan, ya, adil di sini kelurusan, ya, sesuai fitrahnya, ya, dan ilmu itu muncul setelahnya, ya, dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Fa idza lam yalhamha rusydaha baqiyatun ala zulmiha wa jahliha. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengilhamkannya, maka dia akan tetap selama-lamanya ada pada kedudukan awalnya, yakni zalimnya dia dan bodohnya dia. Falam takun amaratun ila bimaujibil jahl wal zulm, ya, dan tidak dikatakan amaratun, ya, kecuali karena dia senantiasa, ya, bodoh dan zalim. Falaula fadlullah wa rahmatuhu alal mu'minin ma zakat minhum nafsun wahidah. Kalau seandainya bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya kepada orang-orang mukmin, maka tidak akan ada seorang pun yang suci di antara kalian, di antara kita ini selama-lamanya. Fa idza aradallahu subhanahu wa ta'ala biha khairan ja'ala fiha ma tasqu bihi wa tasluh. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada jiwa tersebut, maka Allah jadikan dia baik dan membenahi kondisinya. Tazku bihi wa tasluh, menyucikannya dan memperbaikinya. Minal iradati wa tasawwurah, ya, dari keinginan dan penggambaran di hadapannya, ya, yang diperbaiki adalah keinginannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia menginginkan yang baik-baik, ya. Kemudian penggambarannya itu juga dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertambahnya ilmunya. Ya, ketika ada ilmu yang baru, ini baik dia ngikuti, oh ini enggak baik dia meninggalkannya. Wa idzam lam yurid biha dzalik tarkuha ala haliha allati khuliqat 'alaiha minal jahli wal dzulm. Tetapi ketika Allah tidak menghendaki kebaikan pada jiwa tersebut, maka Allah meninggalkannya pada asal penciptaannya, ya, yakni kebodohan dan kezaliman. Wa sababul dzulm immal jahl wa immal hajah. Dan sebab seorang itu zalim, ya, bisa jadi bodoh atau bisa jadi karena kebutuhan. Seorang yang bodoh pasti dia zalim, ya. Orang yang bodoh pasti dia zalim karena dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, ya. Entah dia zalim kepada sesama makhluk atau dia zalim, ya, bahwasanya dia melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, zalim kepada dirinya sendiri, ya. Atau bisa jadi karena kebutuhan, ya. Dia tahu, ya, ini enggak boleh, ini dilarang, ya, tetapi karena dia punya kebutuhan maka dia melanggarnya. Wahya fil asli jahilah wal hajah lazimatun laha. Akan tetapi di sini disebutkan bahwasanya yang namanya jiwa, ya, aslinya kenapa dia zalim? Karena bodohnya dia.
Adapun hajah, kebutuhan adalah sesuatu yang menyertainya. Karena memang seseorang diciptakan dalam kondisi fakir, membutuhkan. Ya, Allah aghnia wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya, sedangkan kamu adalah orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Ya, adalah orang-orang yang membutuhkan. Karena memang tidak ada yang mutlak secara kaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal ketika dia itu membutuhkan sesuatu, apakah dia masih ada di jalan al-haq atau menyimpang darinya. Falidzalika kana amruha bisu'in laziman laha. Maka dengan demikian, ketika kita ketahui asal penciptaannya seperti itu, yang namanya jiwa ketika dia memerintahkan kepada keburukan, ini adalah sesuatu yang terus-menerus. Ya, karena memang penciptaannya seperti itu. Ilam tudrikha rahmatallahi wa fadlah. Ketika dia tidak mendapati rahmatnya Allah dan keutamaannya. Wa bihadza ya'lamu anna daruratal abdi ila rabbih fawqa kulla darurah wa la tushabbihuha daruratut tuqasu biha. Fa innahu in amsaka anhu rahmatahu wa taufiqahu wa hidayatahu tarfata aini khasir wa halak. Ya. Maka dengan demikian kita mengetahui bahwasanya ya kepentingan seorang hamba ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu jauh di atas kepentingan-kepentingan yang lainnya, ya, kepentingan yang darurat yang lainnya. Ya, dan tidak bisa disamakan sama sekali, dikiaskan sama sekali dengan kepentingan yang lainnya, dari makanannya, dari minumannya. Karena kepentingan seorang hamba kepada Allah adalah kepentingan untuk diberikan hidayah senantiasa di atas hal-hak dan kebaikan. Karena sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menahan rahmatnya dan taufiknya, demikian pula hidayahnya, sekejap mata saja ya dia akan celaka dan merugi, ya, akan binasa. Kita masuk kepada pasal yang berikutnya, an-nafsul lawwamah. Ya, jiwa al-lawwamah. Wa ammal lawwamah, adapun al-lawwamah fakhtalafa fi istiqaqi hadhihi lafdhah hal hiya minat talawwum wa huwa talawwun wa taraddud au hiya minal lawm. Ya. Maka nafsul lawwamah di sini para ulama berbeda pendapat asal katanya. Apakah nafsul lawwamah itu dari kata talawwum? Ya, talawwum maksudnya adalah talawun. Ya, talawum maksudnya adalah talawum, yakni sesuatu yang terus berubah, ya, yang mutaraddidun, yang berpindah-pindah keinginannya. Ya. Wahia minal laum atau auhia minal laum, atau yang namanya lawamah asal katanya adalah al-laum, yakni sesuatu yang senantiasa menyesal. Ya. Para ulama beda pendapat apakah dari laum artinya menyesal atau talawum yang artinya berubah-ubah. Wa ibaratus salaf taduru ala hadzainil ma'nain, ya, maknayain. Dan para ulama salaf ya ketika berbeda pendapat menafsirkan nafsul lawamah ini, ya pendapatnya muter-muternya pada dua perkara ini, ya. Apakah itu kembalinya kepada jiwa yang berubah-ubah atau jiwa yang senantiasa menyesal, ya. Qala Sa'id ibnu Jabir, qultu libni Abbas mal lawamah qala hiya nafsul laum. Ya. Aku berkata, ya, bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai jiwa ini. Apa yang dimaksud dengan nafsul lawamah? Apakah yang dimaksud dengan lawamah ini? Kalimat lawamah. Kata Ibnu Abbas, al-lawamah hiya nafsul laum. Al-lawamah adalah jiwa yang senantiasa menyesal. Wa qala al-Mujahid, ya, berkata Mujahid, hiyallati tanaddam ala ma fata wa talumu alaih. Nafsul lawamah, berkata Mujahid, yang namanya talawam al-laum, dia adalah jiwa yang senantiasa menyesal dari apa-apa yang luput darinya, ya, dan dia senantiasa menyesalinya. Entah itu yang luput kebaikan atau keburukannya. Gitu, ya. Karena
Di sini nanti disebutkan bahwasanya setiap orang menyesal di hari kiamat ketika dibangkitkan. Ya, yang berbuat buruk menyesal, pengen kembali ke dunia supaya dia mengulangi kehidupannya dan tidak berbuat buruk. Demikian pula orang yang berbuat baik, dia menyesal, pengen dikembalikan ke dunia untuk dia berbuat baik lebih banyak lagi. Wa qala al-Qatadah hiyal fajirah. Berkata Qatadah, nafsul lawwamah ini adalah nafsul fajirah, yakni jiwa yang fajir, seorang pendosa. Wa qala al-Ikrimah, berkata Ikrimah, talumu alal khairi wa syarri. Kata Ikrimah, menyesal seluruhnya, kebaikannya maupun keburukannya. Wa qala al-Ata' an Ibnu Abbas, berkata Ata' dari Ibnu Abbas, kullu nafsin talumu nafsaha yaumal qiyamah, talumu muhsina nafsuhu an la yakunu izdada ihsanan, wa talumu masi'a nafsuhu an la yakunu raja'an isaatihi. Ya. Dan kata tadi siapa tadi? Kata Ibnu Abbas, ya, setiap jiwa kelak di hari kiamat akan menyesal. Ya, dia menyesal tentang perbuatan baiknya. Kenapa dia tidak menambah perbuatan baik tersebut? Demikian pula dia menyesali tentang perbuatan buruknya, sehingga dia menginginkan untuk kembali, ya, dan memperbaiki keburukan-keburukannya. Wa qala al-Hasan, dan berkata Hasan, innal mu'min wallahi ma tarahu illa yalumu nafsahu ala kulli halatihi yastaghsiruha fi kulli ma yaf'alu fayandamu wa yalumu nafsahu wa innal fajir la yamdi qadaman la yu'atibu nafsahu. Berkata Hasan al-Basri, sesungguhnya seorang mukmin demi Allah, ya, matarahu illa yalumu nafsah, ya, dia tidak melihat sesuatu kecuali dia menyesali dirinya, ya. Dia senantiasa menyesali dirinya ala kulli halatihi, dalam setiap keadaannya, baik itu keadaan baik maupun keadaan buruk. Keadaan baik dia ingin untuk menambah kebaikannya, dan keadaan buruk dia ingin menyesal untuk tidak mengulanginya, ya, tidak berbuat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa istaghsiruha fi kulli ma yaf'alu fayandamu wa yalumu nafsah, ya, dia menyesalinya, ya, kemudian dia dia mencela dirinya sendiri. Dan sesungguhnya seorang yang fajir, seorang pendosa, la yamdi qadaman la yu'atib nafsahu, seorang pendosa dia berlalu begitu saja dan dia sudah enggak menghiraukan lagi apa yang dia perbuat, ya. Sudah enggak diingat-ingat, lalu gitu, ya. Seorang pendosa seperti itu. Fahadhi ibaratun min man dhahaba ila annaha minal laum. Dan ini adalah perumpamaan dari seorang yang menerjemahkan arti kata al-lawwamah itu dari kata al-laum, yakni menyesal, jiwa yang senantiasa menyesal. Wa amma man ja'alaha minat talawwum, adapun seorang yang berpendapat al-lawwamah itu dari kata talawwum, yakni talawun, berubah-ubah. At-talawwum falikathrati taraddiduha wa talumuha, ya, karena banyaknya dia berpindah-pindah, berubah-ubah, tidak sama kondisinya. Wa annaha la tastaqirru ala halin wahidah, ya, karena sesungguhnya jiwa tersebut tidak mapan pada satu hal yang satu, ya, dia pengen ini, kadang pengen itu, kadang pengen pergi ke sini, kadang pengen berbuat itu dan yang semisalnya. Wal awwalu adhar, tapi kata penulis pendapat yang pertama itu lebih jelas sepertinya, gitu, lebih mencocoki. Fa inna hadzal ma'na law urida laqila al-mutalawwamah, ya, karena sesungguhnya ketika kata Ibnu Qayyim, yang pertama, pendapat yang pertama itu lebih jelas, lebih nampak kebenarannya. Karena sesungguhnya ketika makna lawwamah itu artinya adalah talawum, maka harusnya tidak disebut nafsul lawwamah, tapi an-nafsul mutalawwamah, kata Ibnu Qayyim, ya, bukan lawwamah tapi mutalawwamah, kata Ibnu Qayyim, ya. Sehingga pendapat yang pertama lebih jelas, kata Ibnu Qayyim, lebih mencocoki. Kama yuqal al-mutalawwanah al-mutaraddidah
Ya, seperti kalimat yang dikatakan al-mutaraddidah, taraddud, mutaraddidah. Walakin huwa min lawazimil qaulil awwal. Akan tetapi pendapat yang kedua ini juga nggak salah. Gitu. Walaupun asal katanya tadi benar, ya, asal katanya lebih benar yang pertama tadi, al-laum, sesuatu yang mencela. Tetapi pendapat yang kedua ini juga nggak salah. Kenapa? Karena seorang yang dia kecewa, seorang yang menyesali perbuatannya, berarti dia kan sudah tidak pada tempat keyakinan pertamanya. Ya kan? Seorang yang tadinya berbuat baik, besoknya dia menyesal. Kenapa nggak berbuat baik lebih banyak lagi? Seorang yang berbuat buruk, besoknya dia menyesal. Kenapa dulu dia berbuat buruk? Artinya penyesalannya tuh dia sudah nggak seperti yang dulu. Dulu biasa aja. Sekarang dia menyesal. Ya. Jadi pendapat yang kedua ini juga nggak salah karena sesungguhnya ya berpindah-pindahnya jiwa ini ya itu min lawazimil qaulil awal, pasti terjadi kalau dia itu menyesal. Kalau dia itu menyesal berarti jiwanya tidak pada hal yang pertama ya kan? Seperti itu. Fa innaha talumuha wa adama sabatuha taf'alu syai' thumma talumu alaih fatalumu minal lawazimil laum, ya, karena sesungguhnya hilang azam pertama kalinya ketika dia berbuat, ya, maka kemudian dia menyesalinya setelahnya. Dia sudah tidak pada posisi yang sama, yakni dia berubah dari keyakinan yang pertamanya sehingga dia menyesalinya. Wa nafsu qad takunu taratan amaratun wa taratan lawamah wa taratan mutmainnah. Maka yang namanya jiwa kadang-kadang dia memerintahkan kepada keburukan, ya, terkadang dia menyesal dengan apa yang telah dia kerjakannya, dan terkadang dia mapan di atas al-haq mutmainnah. Bal fil yaumil wahid wa sa'atil wahidah yahsilu minha hadza wa hadza. Bahkan pada satu hari yang sama, ya, dia senantiasa berubah-ubah, bahkan pada satu jam yang sama, ya, satu jam aja dia udah berubah-ubah suasana jiwanya, ya, kadang dia demikian dan kadang dia demikian. Wal hukmu lil ghalib 'alaiha minal ahwaliha, dan hukum, ya, hukumnya adalah tergantung apa yang mendominasi jiwanya ketika itu, ya. Fa kaunuha mutmainnah wasful madhin laha wa kaunuha amaratun bisu' wasful dhammin laha wa kaunuha lawamah yanqasimu ilal madhi wa dham bihasbi ma talumu alaih, ya. Adapun, ya, kondisi jiwa ketika dia mutmainnah ini adalah sifat yang terpuji untuknya. Dan kondisi jiwa ketika dia amaratun bisu' ini adalah sesuatu kondisi yang buruk, sifat tercela padanya. Dan kondisi wa kaunuha al-lawamah, jiwa yang senantiasa menyesal, tergantung. Dibagi menjadi dua kondisi. Yanqasimu ilal madhi wa dham, bisa jadi terpuji atau bisa jadi tercela, tergantung apa yang dia sesali, ya. Ketika dia menyesali sesuatu yang baik, ya, wah, kenapa saya berbuat baik gitu kan, kenapa itu tak kasih, harusnya nggak usah tak kasih aja gitu, ya, kenapa saya tadi senyum ya, waduh, gelo saya gitu, berarti nggak bagus gitu, ya. Tetapi ketika dia menyesali dia telah berbuat buruk, maka ini adalah sesuatu yang terpuji. Wal maksud Dzakara ilajil maradil qalbi bistila'i nafs al-amaratun alaihi walahu ilajan. Dan di sini disebutkan bahwasanya obat penyembuh hati, ya, dengan dari jiwa yang senantiasa, ya, memfitnahnya, istilah, ya, yang jiwa yang senantiasa berubah-ubah memerintahkan kepada keburukan. Di sini ada dua obatnya untuk mengobatinya. Yang pertama adalah muhasabatuha dan mukhalafatuha, ya. Yang pertama adalah dengan menghisab dirinya sendiri. Yang kedua adalah dengan menyelisih hawa nafsunya, mukhalafatuha. Syahidnya di sini, ini dicatat ini syahidnya nih. Dicatat ini. Obat penyembuh bagi jiwa yang senantiasa mengajak kepada keburukan ialah muhasabatuha wa mukhalafatuha, ya, dengan senantiasa menghisab jiwa tersebut dan menyelisihinya, ya. Jadi kalau sebelum tidur mikir tadi seharian tadi
saya ngapain aja. Ya. Demikian apa yang telah saya perbuat, dihitung sendiri. Ya. Dan menyelisihinya. Ketika dia tahu itu buruk, maka dia tidak menuruti jiwanya. Ya, tidak menuruti jiwanya. Wa halakul qalb min ihmali wa muhasabatiha wa min muwafaqatiha, dan celakanya hati ya ketika dia membiarkan jiwanya begitu saja, tidak menghisapnya dan menurutinya, ya, wattiba'i hawaha, mengikuti hawa nafsunya. Wa fil hadits alladzi rawahu Ahmad wa ghairuhu min hadits Shaddad ibn Aus qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Gitu. Ya. Dan di sini di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang selainnya dari Shaddad bin Aus bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas itu seorang yang senantiasa menghisap jiwanya sendiri dan beramal untuk setelah kematiannya. Ya, seharian ini saya ngapain yang kurang apa aja ya, besok saya siapkan buat untuk timbunan saya setelah kematian saya. Ya. Adapun orang yang rusak, yang lemah, ya, orang yang lemah yang akan celaka, yakni atba'a nafsahu hawaha, dia senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Ya udah kayak air mengalir aja, udah nggak ada perencanaan, nggak ada hitungan, nggak ada apa, udah lihat besok gampang, gitu. Ya. Wa tamanna 'ala Allah, kemudian dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan di sini apa? Tamanna itu angan-angan, sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Ya, pengen terbang, naik ke langit dan semisalnya. Ya, kita lihat orang-orang yang minum khamr, ngerokok, adzan nggak ke masjid, ketika ditanya pengennya masuk surga, gitu. Ini di tamanna, dia nggak menghisap dirinya sendiri dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara al-Imam Ahmad an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, ya, disebutkan Imam Ahmad ya dari Umar bin Khattab. Ini Imam Ahmad dan Umar bin Khattab ini perlu dicek lagi ya anunya ya. Oh, taib diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Umar bin Khattab, karena Imam Ahmad nggak ketemu Ibnu Khattab gitu. Ya, dipotong anunya. Di sini disebutkan ya supaya ringkas penulisannya ya. Di sini dari Umar bin Khattab bahwasanya beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu wazinu anfusakum qabla an tuzinu fa innahu ahwan alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yaum wa tazayyanu lil ardil akbar yauma idzin tu'raduna la tukhfa minkumul khafiyah. Ya, kata Umar bin Khattab, hisaplah diri kalian sendiri sebelum kalian dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbanglah diri kalian sendiri, amalan-amalan kalian sendiri sebelum kalian ditimbang. Sesungguhnya lebih ringan bagi kalian sekarang kamu menghisap dirimu sendiri pada hari ini, ya, karena daripada besok kalian akan ditimbang, ya, menyesal besok ditimbang di hari yang akbar, hari yang sangat besar, hari di mana tidak akan ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tersembunyi darimu sedikit pun. Wa dzakara aidan 'anil Hasan qala la talqal mu'min illa yuhasibu nafsahu. Wa madza aradta ta'malina wa madza aradta ta'kulin wa madza aradta tashrabin wal fajiru yamdi quduman la yuhasibu nafsahu. Ya, berkata Hasan al-Basri, ya, tidak datang pada seorang mukmin, ya, suatu hari kecuali dia senantiasa menghisap dirinya sendiri, ya, apa yang engkau amalkan hari ini, apa yang engkau makan dan apa yang engkau minum, ya. Apakah dari harta yang halal mendapatkannya, dan apakah dari makanan yang halal zatnya, dan apakah dibelanjakan dengan yang halal tujuannya, dan apakah ketika engkau makan engkau melakukan amalan yang halal dengannya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang fajir berlalu begitu saja, kuduman ya, selangkah demi selangkah, la yuhasibu nafsahu, dan dia tidak menghisap dirinya sendiri. Masalah muhasabatu nafs ini panjang ya, ceritanya di sini, ya, dan di sini banyak contohan-contohannya, sekitar
2 lembar ya, 4 halaman berarti. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.